Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu diurapi untuk melayani. Dan firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Nah, kita akan baca firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, kalau kita mau melihat ayat ini menjelaskan bagaimana kronologi ketika Yesus mau naik ke surga, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Nah, kalau kita lihat ada pernyataan yang murid-murid lakukan, yaitu dia bertanya, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan yang selama ini kalau kita lihat, kita amati dalam tulisan Injil, itu menjelaskan seringkali mereka menginginkan bahwa Yesus yang disebut Mesias, yang diurapi, ini akan menjadi raja yang akan memulihkan kondisi Israel. Makanya kalau kita lihat ya, dari murid-murid Yesus dalam tanda petik dalam konteks yang di kitab Injil, sebetulnya kalau saya menyatakan bahwa mereka murid dalam tanda petik sebagai murid dari guru atau rabi, karena mereka menganggap Yesus adalah rabi atau guru. Belum dikatakan mereka menyatakan Tuhan, kecuali ketika Petrus berkata, itu pun Tuhan Yesus berkata apa? Bukan kamu yang mengatakan, tapi Bapakku yang di sorga menyatakan atau memakai mulutmu untuk menyatakan bahwa aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini jelas sekali, saudara. Dan apabila dan bisa dibuktikan dengan yang lain bahwa ketika Tuhan Yesus disalib, mengalami penderitaan yang luar biasa, semua murid lari. Mereka tidak ada satupun yang berani mendekati, hanya dari jauh melihat. Jadi kalau kita mau melihat di sini, boleh dikatakan mereka menyatakan atau menjadikan diri mereka murid itu dalam kondisi di mana Yesus hanya sebagai guru mereka. Kalau mau dikatakan bahwa benar-benar menjadi murid yang sejati. Karena apa? Kalau kita lihat dalam selanjutnya dalam Kisah Para Rasul, kita bisa melihat nantinya bagaimana segala sesuatu yang dipersiapkan Tuhan untuk murid-murid. Dan ini pun kalau kita lihat, kalau kita kembali ke kronologi tadi, mereka mengharapkan pemulihan bagi Israel. Makanya ketika Tuhan Yesus lewat naik keledai, itu mereka berkata, Hosana, 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 Hosana bagi anak Daud. Mereka, kalau kita lihat arti kata Hosana adalah selamatkan kami, save me Lord, selamatkan kami. Mereka mengharapkan pemulihan Israel dari penjajah, dan ini pun mereka tanyakan. Tetapi luar biasa, Tuhan bilang apa? Masalah waktunya kamu tidak tahu. Yang tahu cuma Bapa. Ini ya, lebih jelasnya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kadang-kadang kita mengharapkan seperti murid-murid ini. Kita mengharapkan sesuatu hal, pemulihan yang kita lihat secara lahiriah. Nah ini, kalau kita menantikan seperti ini, kita akan kecewa. Kenapa? Kita menanti, dan akhirnya apa? Kapan waktunya Tuhan? Kapan waktunya Tuhan? Makanya apa? Semua berbicara tentang kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan, bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan.
Dan ini yang sebetulnya kembali kepada kita. Kalau kita ngerti bagaimana cara kerjanya Tuhan, bagaimana Tuhan itu melakukan segala sesuatu rencana dalam kehidupan kita, kita tidak usah takut. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Bahkan ketika kita mau melayani, menjadi saksi-saksinya Tuhan, kita tidak perlu takut. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Luar biasa, saudara. Kamu akan menerima kuasa, dan kata yang menarik di sini adalah kata dunamis untuk kuasa. Loh, kenapa kok dunamis saja? Padahal kalau kita lihat di Injil menuliskan bahwa Tuhan Yesus sempat memberikan kepada mereka dua kuasa, yaitu exousia dan dunamis. Exousia, kuasa untuk menaklukkan, bicara otoritas. Dunamis bicara kuasa untuk melakukan powernya. Nah, kita bisa lihat, loh kenapa kok kata yang dipakai dunamis? Powernya, kondak exousia, ternyata apa? Dikatakan kalau kita lihat di kalimat sebelumnya, yaitu tadi, kamu akan menerima kuasa, sesudahnya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti apa? Ternyata exousia itu adanya di dalam Roh Kudus. Makanya dalam tulisannya Yohanes dikatakan, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada yang ada di dunia. Kenapa? Karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14, kalau kita lihat di sini jelas sekali menyatakan apa? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jelas sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyatakan kapan kita menerima Roh Kudus. Menjelaskan apa? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara. Luar biasa, swargis, stempel, sah kita miliknya itu, dimeteraikan. Dan ayat 14 jelas, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kata jaminan itu memakai kata Arabot, yaitu DP, down payment, uang muka. Jadi ilustrasi yang paling gampang, saudaraku, kalau misalkan saya mau beli rumah, saya bilang sama si A, saya mau beli rumahmu, tapi saya nggak kasih DP. Si A berhak menjual rumah itu. Tapi kalau saya mau kasih DP, entah itu 100, entah itu 500 ribu, si A tidak bisa menjual rumahnya tanpa seizin saya sampai batas waktu. Misalkan saya bilang, saya kasih waktu saya 1 bulan, saya kasih DP dulu. Dalam 1 bulan berarti si A tidak boleh menjual. Nah, ini pun jelas. Tuhan tidak hanya memberi kepada kita kamu selamat, tetapi apa? Dia memberikan jaminannya, yaitu apa? Roh Kudus buat kita. Roh Kudus diberikan jaminannya untuk apa? Kita menerima hari ini sampai apa? Seluruhnya kita dapat. Itu kapan? Sampai Tuhan Yesus dilakukan. Nah, kalau kita kembali ke konteks kisah para rasul tadi, dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Berarti apa? Ada sesuatu hal apa dikatakan oknum atau Roh Kudus ini yang turun kepada kita, yang akan memberikan kepada kita exousia, kuasa. Dalam arti bersama ketika Dia dimeteraikan dalam hidup kita secara otomatis menerima exousia. Selain itu dunamis yang Tuhan berikan. Kenapa? Bicara tentang dunamis, kuasa dalam pengertian power yang Tuhan berikan kepada kita,
Ini diberikan ketika kita melakukan pelayanan, saudara. Makanya kalau kita lihat cara kerja Roh Kudus ada dua. Dia mempelihara kita dari dalam, memenuhi kita dari dalam, dan dia mempimpin kita, menguasai atau memenuhi kita dari luar. Bukan berarti Roh Kudusnya ada dua, saudara. Roh Kudus tetap satu, tapi dengan kemahabisaannya, dengan kemahakuasaannya, dengan kemahadirannya, dia ada di mana-mana. Makanya dia bisa bergerak dengan dua cara. Dalam diri kita ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus akan menginisiatifkan, mengingatkan, memberikan kemampuan kepada kita. Sedangkan Pimplemi dia akan menyertai kita dalam pengertian apa? Ketika kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kuasa-kuasa yang lain, begitu. Semuanya berjalan secara komprehensif, berjalan bersama-sama dalam setiap kehidupan orang percaya. Makanya apa? Orang percaya tidak akan pernah bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Karena Roh Kudus ada berkarya dalam kehidupan kita. Dia hadir, dia memenuhi kita, dia otomatis mengurapi kita, memampukan kita untuk apa? Menjadi saksi Tuhan. Makanya ayat ini jelas menjelaskan apa? Ketika Roh Kudus turun, terima kuasa, dan apa? Memberikan kemampuan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Boleh dikatakan kalau kita mau melihat ayat ini jelas. Dari Yerusalem bicara apa? Lingkungan keluarga kita sendiri. Yerusalem. Kalau kita lihat dalam konteks murid-murid pada saat itu, Yerusalem berbicara kota di mana mereka ada saat itu. Kota penting di mana tempat bait Allah dibangun di sana. Bagaimana mereka berinteraksi dengan Tuhan. Yerusalem dalam konteks sekarang kita berbicara keluarga kita, saudara. Dan di seluruh Yudea, di lingkungan, di gereja kita, keluarga, gereja kita, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita berada, saudara. Dan yang menarik, dan Samaria. Kenapa kok ada kata Samaria? Ternyata kalau kita lihat dalam pemahaman sejarah Israel, Samaria itu juga orang Israel, tetapi yang dianggap mereka tidak konsisten atau tidak melakukan sesuatu hal untuk menjaga kemurnian generasi penerus mereka. Orang Samaria muncul ketika pada saat itu Ezra melakukan, meneliti setiap firman Tuhan dan membuat aturan bahwa orang-orang yang ada di Yerusalem yang menikah campur disuruh keluar, tidak berhak masuk di Yerusalem. Sehingga orang Samaria dengan keberadaannya pada waktu itu membuat tandingannya, saudara. Kalau orang Yahudi di Yerusalem, mereka membuat ada di Gunung Gerizim, dan mereka juga tidak mengakui kitab-kitab yang tertulis di Perjanjian Lama yang meliputi itu Ketuvim, juga kan mereka punya ada 3, Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Jadi Ketuvim dan Nevi'im mereka tidak akui, mereka hanya akui 5 kitab. Torah itu aja, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Kitab Musa ini aja yang mereka percaya sampai sekarang, saudara. Karena apa? Mereka merasa terbuang itu. Tetapi kalau kita lihat ketika Yesus melakukan pelayanan di sana, Tuhan Yesus selalu memakai ilustrasi, saudara, tentang orang Samaria yang baik hati. Bahkan dia menyampaikan berita tentang keselamatan, berita tentang kabar sukacita bahwa Mesias itu datang ke dunia. Tuhan Yesus melakukan di orang-orang Samaria untuk menunjukkan bahwa mereka ini juga perlu keselamatan. Dan ini pun kalau kita lihat berarti ketika kita menjadi saksi Tuhan, tidak hanya di lingkungan keluarga kita, tidak hanya di lingkungan gereja di mana kita digembalakan, tetapi kadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak disukai kita atau orang-orang yang tidak menyukai kita. Ini kita harus lakukan, saudara, untuk menjadi saksi, supaya mereka pun juga boleh merasakan kasih Tuhan. Mereka memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi makanya banyak kata-kata Tuhan Yesus mengajarkan kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa supaya kita ini melakukan firman Tuhan, walaupun kadang kita sakit Tuhan,
saya ini loh nggak salah apa-apa, tapi dibilangin, diunek-unek, difitnah sama orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata, ampuni, kasihlah musuhmu. Oh, luar biasa. Ini Samaria, saudara. Bicara tentang Samaria. Dan dikatakan apakah sampai situ? Tidak. Sampai ke ujung bumi. Semua bangsa mendengar, semua bangsa merasakan, semua bangsa merasakan dampak yang kita dari apa yang kita lakukan, menjadi pelaku firman, menjadi saksinya Tuhan. Dan sesudah itu Tuhan Yesus terangkat. Dan apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka menantikan janji Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum terangkat. Bahkan kalau kita lihat peristiwa di sini, bagaimana malaikat pun berkata apa? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini akan terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berarti apa? Akan datang tiba waktunya Tuhan Yesus. Karena itu kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan sampai kapan? Tuhan Yesus datang dengan cara dua. Satu, secara personal, yaitu kita dijemput secara pribadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Yang kedua, secara umum, dia datang di atas awan-awan ketika sangkakala berbunyi 1 Tesalonika. Yesus di awan, kita diubah, saudara. Rapture. Nah, bagaimana selanjutnya setelah kita menerima kuasa sampai apa? Sampai Tuhan Yesus datang. Makanya kita harus konsisten, terus bekerja sama dengan apa? Tuhan, dengan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, yang mengurapi kita, memampukan kita, memenuhi kehidupan kita. Inilah yang membuat kita bisa konsisten berjalan bersama Tuhan. Tanpa Tuhan nggak bisa. Dan kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tentang Pentakosta, peristiwa di mana ketika murid-muridnya menerima kuasa, menerima Roh Kudus. Tidak, saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Luar biasa. Mereka menerima kuasa, menerima Roh Kudus, langsung ada perubahan dalam kehidupan mereka. Dan puncaknya, kalau kita lihat, puncaknya ini semuanya terjadi pada saat itu, yaitu apa? Petrus yang tadinya pengecut sekali, takut, bahkan dia mengingkari Yesus sampai 3 kali. Dia naik di ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suaranya nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi. Dia berkhotbah pada saat itu dengan luar biasanya. Luar biasa, saudaraku, dengan keberaniannya dia tidak takut mati. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan mereka sebagai benar-benar yang tadinya hanya pengikut, murid dalam tanda petik, menganggap Yesus adalah guru mereka secara biasa, mulai berubah. Mereka benar-benar menjadi murid yang sejati. Diubahkan ketika apa? Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka lain sudah berubah. Bahkan kalau kita lihat dalam Sanasarium, yaitu tentang bagaimana murid-murid Yesus mati. Itu mereka mati sakit darah mereka ada yang disalib terbalik, disiksa, tombak dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat ini pun sampai ditulis dalam satu buku karangan Dietrich Bonhoeffer, judulnya The Cost of Discipleship, harga untuk menjadi seorang murid. Luar biasa. Tidak gampang jadi dikatakan tanda petik murid sejati. Tidak gampang kita menjadi pengikut Kristus. Makanya Kristen itu dari kata Kristianus, pengikutnya Kristus. Kalau kita tidak punya hubungan
Kalau kita tidak benar-benar percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, sulit saudara. Justru ayat Alkitab menjelaskan supaya kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya ayat ini jelas dari kronologi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jika Roh Kudus turun atas kamu, kita akan menerima kuasa yang luar biasa. Exousia, kuasa untuk melakukan otoritas, dan dinamis, kuasa untuk melakukan power, luar biasa. Dan ini Dia berikan kepada kita gratis. Dan di sini kita bisa melihat bahwa karya Tuhan yang luar biasa bagi orang percaya. Kalau kita mau lihat siapa diri kita, kita tidak bukan siapa-siapa, saudara. Kita ini orang berdosa yang mestinya masuk neraka. Tapi Dia memilih kita untuk menjadi sarana, alat kemuliaannya, menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dia yang akan memampukan untuk kita menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dia sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia akan datang kembali menjemput kita, saudaraku. Karena itu, apapun masalahmu, jangan khawatir, jangan takut. Gak ada alasan buat kita untuk kita gak menjadi saksi Tuhan. Melalui pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita, yang memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi apa? Saksi-saksinya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Melalui hidup kita orang lain bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Melalui hidup kita orang lain boleh berkata, Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan Yesus itu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah lakukan yang terbaik buat kita. Karena itu saudaraku, lakukan juga yang terbaik untuk membalas kebaikan-kebaikannya Tuhan. Membalas cintanya Tuhan buat kita. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk mengatakan, nanti dulu Tuhan, walaupun Tuhan sudah memenuhi hati saya, hidup saya, Roh Kudus ada dalam hidup saya nanti aja jadi saksi saudaraku. Itu berarti kelihatannya tanda petik. Kemungkinan besar kita belum pernah mengalami kasihnya Tuhan. Atau mungkin juga kita belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai yang dikatakan dalam 1 Efesus pasal 1 ayat 13-14. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jangan-jangan belum pernah percaya. Karena itu saudaraku kasih Tuhan, inilah kesempatan kalau engkau ingin menjadi saksinya Tuhan. Kalau engkau merasa bahwa engkau sudah menerima Roh Kudus karena engkau percaya, lakukan yang terbaik. Balas kebaikan Tuhan. Dia sudah memberi yang terbaik buat kita. Karena itu, ayo kita mau jadi saksinya Tuhan. Masalah itu pasti ada, kelemahan pasti ada, tetapi Dia yang akan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Dia yang akan menyempurnakan kelemahan-kelemahan kita. Dengan tujuan apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, yang mungkin engkau masih merasa bahwa saya tidak layak jadi saksi Tuhan, atau engkau berkata saya tidak bisa, mulai introspeksi diri. Jangan-jangan Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan belum percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari, kalau belum, mari kita berdoa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami datang dengan keberadaan Kami. Ampuni kami apabila ada dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mulai hari ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Kau meteraikan dalam hidup saya, sehingga mulai hari ini aku jadi milik-Mu. Mulai hari ini aku akan Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Mulai hari ini aku mau jadi saksi-saksi-Mu Tuhan, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya masalah apapun yang terjadi itu biasa, karena Engkau sedang membentuk kami, mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami tutup, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Di